Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Good evening, guys. Evening. Today, in this occasion, we will a presentation about our poster in ESP assignment English Specific Purpose subject. Okay. But before we presentation about our poster, we would like to use our group self verse. For the first is me, Dian Nurmala Vitaloka, as a moderator and as a presenter. And for the second is Melissa Azmira as a presenter, the second presenter. Okay, for the presentation, the second presentation, you can share screen first for the first. Okay. Okay, and you can explain about the material. Okay, thank you, Vitaloka. So our title, English expression in conversation and word study for young learners. I will explain why we choose this material. Because young learner need only conversation, but also expression and also learn about words. Kenapa kita memilih judul ini? Karena materi yang dibutuhkan young learner tidak hanya conversation, tetapi ada expression and learn about words. And I will explain what our goal is to make poster bertema seperti ini because it attract attention, karena untuk menarik of the reader to see, to read apa yang terdapat dalam isi poster tersebut. And from elementary school, SMP, SMA, or college level. All these expressions are very important because in conversation, seseorang biasanya speaking conversation-nya itu kurang. Jadi karena itu tidak terlalu banyak tahu apa aja ungkapan-ungkapan greeting expression. Other than biasanya seseorang itu hanya tahu greeting expression thank you, sorry, and goodbye. And learning method, jadi metodenya kita memakai metode gate conversation. Kenapa kita memilih metode ini? Because speaking is difficult to berkembang kalau tidak dilatih secara terus-menerus. The goal is to improve speaking skill, memperkaya practice listening to hearing so that it easy menangkap pesan dari lawan bicara. Jadi itu tujuan kita membuat poster ini. And I will explain about formal greeting and informal greeting. Apa itu ungkapan formal greeting? So, formal greeting is an expression of greeting, which is used formally in official circumstances. Jadi, formal greeting itu adalah ungkapan sapaan, salam, tegur sapa yang digunakan secara resmi dalam keadaan resmi. Example-nya, hello, yang artinya hello, and the response hello. And
good morning, good afternoon, good evening. And biasanya, how are you? Apa kabarmu? Responnya, I'm fine. Thank you. We can answer, saya baik, terima kasih. And usually, how are you doing? Artinya, bagaimana kabarmu? We can answer, I'm doing well. Thank you. And then, how is everything? Responnya, everything is fine. Thank you. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih. And how do you do? Responnya, how do you do? This expression is usually said when meeting new people. And usually the closing formal greeting expression say, nice to meet you. And then informal greeting. Apa itu informal greeting? Informal greeting is expression used when in a relaxed situation. Jadi informal greeting ini adalah ungkapan sapaan yang digunakan ketika kita berada dalam situasi santai. Saat kita bertemu teman, keluarga, atau seseorang yang sudah akrab dengan kita. Example, hi. Responnya, hi. What's up? What's up? Ada apa? Responnya, pretty well. Jadi expression ini digunakan secara informal ketika sudah akrab dengan teman, keluarga. And where are you off to? Responnya, to the library. Kemana kalian berdua? Ke perpustakaan. Sedangkan untuk formal, biasanya mengatakan, where will you go? Kemana Anda akan pergi? And how is going? Apa kabar? This in informal expression and respond, well, nothing special. And usually meet friend, we usually say, what's cracking? Apa kabar? Responnya, awesome, luar biasa. Another example, what's new with you? Responnya, nothing much. How have you been? Responnya, I have been fine. Or how are things with you? Okay, not bad. And how's life? Response is good. Okay. And seem clear enough. I will explain about expression goodbye and the response. Expression goodbye is an expression of farewell or goodbye. So, ungkapan goodbye adalah ungkapan perpisahan atau selamat tinggal. Example, we can answer goodbye, artinya selamat tinggal. Responnya bye or goodbye. Expression goodbye ini biasanya digunakan dalam situasi formal maupun informal. And then we can answer bye now, and responnya bye. Kita juga bisa mengatakan cheerio. Cheerio friends. Responsisnya cheerio. Ini adalah ungkapan selamat tinggal dalam bahasa gaul remaja. Jadi remaja biasa mengatakan cheerio friends. And see you later. This expression has a meaning sampai jumpa lagi. Dan responnya see you later too. And another example, catch you later. Responnya you too. And see you tomorrow. See you soon. Or see you next week. So long. Take care. Take it easy. And have a nice day. This expression is expected for people nice day. Have a nice day. Ini diungkapkan untuk seseorang yang diharapkan agar hari ini menyenangkan. Seperti have a good time, have a good day,
Have a good one. Have a good trip. And I will explain about apologizing and responding. So, apologizing and apologize ialah ungkapan permintaan maaf. Example, we usually say I'm sorry. Artinya saya meminta maaf. We can respond with the expression that's okay. I'm sorry. That's okay. Saya meminta maaf. Tidak apa-apa. And I'm terrible sorry. Aku benar-benar meminta maaf. Respon it doesn't matter. Responnya it doesn't matter. Tidak apa-apa. Jika dibandingkan dengan I'm sorry, expression I'm terrible sorry ini menunjukkan permintaan maaf yang bersungguh-sungguh. And please accept my apology, which mean tolong terima permintaan maaf saya, dan responnya we can answer I forgive you. Aku memaafkanmu. And another example, I apologize for my attitude. Artinya, aku meminta maaf atas kelakuanku. And usually the response, I understand. Don't do it again. Jadi, I apologize for my attitude. Aku meminta maaf atas kelakuanku. Dan responnya, I understand. Don't do it again. Aku mengerti. Jangan ulangi lagi. And another example, ketika kita terlambat, we can answer, sorry, I'm late. Maaf, saya terlambat. We usually respond with no problem. Tidak masalah. An example, I apologize for my mistake. Ini termasuk ungkapan formal. It's mean, aku meminta maaf atas kesalahanku. We can answer, that's quite all. Tidak apa-apa. And other example, usually we can say sorry to trouble you. I'm very sorry, and if you don't hear what someone is saying, we can answer, I beg your pardon. Maaf, mohon ulangi perkataan Anda. Oh, sorry, I didn't quite hear what you say. Or, sorry, could you repeat that, please? And next, I will explain about expression taking and responding. So, expression taking ialah ungkapan thank you, ungkapan berterima kasih. Example, thanks, thank you, and thanks for everything. And I'm very grateful, it's mean. Saya sangat berterima kasih. We can respond with it's alright. Ya, sama-sama. This expression termasuk ungkapan formal dibanding dengan ungkapan thank you. Ungkapan informal lebih menunjukkan kita tidak menghargai someone, bantuan seseorang. And I'm much thank you for your help. Artinya terima kasih atas bantuanmu. And the response, we can respond, don't mention it, or with my pleasure, or no worries. Then thanks a lot it's mean. Artinya terima kasih banyak. And we can answer, responnya no problem. Ya, sama-sama. Ini adalah termasuk expression formal. Example, thanks a lot for make me safe. And another example, many thanks. It's mean terima kasih banyak. Responnya, you are welcome. This is also a formal information. Example, many thanks for the book you give me. Jadi contohnya, many thanks for the book
you give me. Terima kasih atas buku yang Anda berikan kepada saya. And thanks for your help. Artinya terima kasih atas bantuan Anda, dan responnya sure. You are welcome. Thanks Melian. Responnya don't worry about it. So this expression termasuk expression informal yang digunakan oleh seseorang yang sudah akrab. And I'm deeply indebted to you. Artinya aku sangat berhutang budi padamu. And the response, it was nothing. I enjoy helping you. Jadi I'm deeply indebted to you. And it was nothing. I enjoy helping you. Ini adalah expression bahwa seseorang benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. And then example, thank you very much. It's mean terima kasih banyak. This expression is also a formal. Untuk rasa berterima kasih kalian kepada orang lain. Example, thank you very much for bring my phone. Terima kasih telah membawakan ponsel saya. And another example, that's very kind of you. Much baik. Thanks for the gift. Thanks anyway. Thank you for coming, and many other expression of thanking. And learning method. Jadi kita menggunakan metode guide conversation. Kenapa? Karena metode ini because speaking is difficult to berkembang kalau tidak dilatih secara terus-menerus. And the goal is to improve speaking skill, memperkaya penggunaan kosakata, practice listening to hearing so that it easy menangkap pesan dari lawan bicara. Yeah, thank you, Melissa, for the explanation. And for the next material, will be elaborated by me. Okay, for the first, why we choose English expression in conversation and word study for young learners. Jadi kenapa sebenarnya kami memilih materi ini untuk expression dalam conversation dan word study. Sebenarnya di dalam poster ini kami tidak hanya menerangkan tentang conversation, tetapi ada word study. Jadi kami belajar tentang kosakata juga. Jadi kami mencantumkan kosakata yang jarang digunakan saat conversation karena banyak pelajar bahasa Inggris ini yang bingung cara mengungkapkan daily conversation-nya. Jadi ragu-ragu gimana ya saya mau bilang mengungkapkan ini, saya mengungkapkan itu dalam situasi yang tertentu. Jadi seperti itu. Kami tujuannya membuat poster ini seperti itu. Dan kenapa kami memilih young learners? Karena poster ini dikhususkan untuk young learners. Jadi mulai dari usia yang dari SD pun bisa, karena banyak yang basic dari materi kami seperti hello, how are you, formal greeting or informal greeting itu kan basic, sangat basic ya untuk conversation. Jadi ini bisa dipakai oleh anak-anak untuk ya usia saat anak-anak memasuki SD ataupun kita bisa pakai untuk anak SMP, anak SMA ya. Untuk senior high school, kita bisa untuk junior high school, or kita pakai bisa untuk anak-anak yang sudah lulus sekolah juga saat memasuki usia di bawah usia dewasa, adult, tapi sudah lulus SMA, jadi seperti itu. Saat memasuki masa kerja, jadi seperti itu. Kenapa kita mencantumkan materi job interview juga, jadi seperti itu. Kita mengkhususkan untuk young learners memang. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang job interview. What is job interview? Jadi apa sih materi job interview ini? Materi job interview itu kita gunakan
saat kita wawancara pekerjaan. Jadi saat wawancara pekerjaan itu yang umumnya itu seperti tell me about yourself, itu sangat umum sekali, sangat basic ya, yang memang harus disiapkan oleh para pencari kerja ya, untuk para calon pekerja. Jadi seperti itu. Kalau nanti ada interview tell me about yourself, itu jangan pusing. Jadi jawabnya, responsnya itu bisa kalian for the first you must to introduce yourself. Jadi kalian bisa untuk pertama itu memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Jadi saya misalnya for example, my name is Dia Nurmal Vitaloka and I'm 21 years old and I have two family, misalnya begitu, two brother, two brother and one sister. Kalian bisa bercerita tentang keluarga inti kalian ataupun tempat tinggal kalian. Jadi seperti itu. Hobi boleh itu. Jadi seperti itu. Untuk job interview yang pertama tell me about yourself, dan yang kedua for the second is how would you describe the pace at which you work. Jadi yang kedua ini kamu bisa mendeskripsikan tentang bagian mana yang akan kamu kerja. Maksudnya, contohnya saya ini punya basic, punya kemampuan untuk menjadi manajer. Jadi kamu bisa bilang saya fresh graduated dari misalnya manajemen bachelor, misalnya seperti itu, dari S1 manajemen. Jadi kamu bisa bilang spesifikasi kamu ini apa dalam pekerjaan, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah describe your work style. Jadi kalian bisa bilang di sini kan deskripsikan jenis pekerjaan kamu, maksudnya bisa dalam kelompok ataukah individual kah? Kalian lebih senang kerja kelompok atau individual? Itu sangat penting sih untuk dalam pekerjaan ya, karena untuk menentukan posisi kerja kalian di mana. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu what can you contribute for this company. Ini salah satu hal penting juga yang harus kalian tahu, karena kalian harus tahu kontribusi apa untuk perusahaan yang akan kalian kerja gitu. Kalian tuh punya skill apa, kemampuan, kelebihan apa untuk perusahaan ini. Misalnya itu sangat penting sekali nanti di application letter-nya. Jadi kalian tulis misalnya, entah bisa saat interview ataupun application letter-nya. Jadi kalian bisa cantumin di situ, saya bisa Microsoft Word, saya bisa PPT, jadi gitu. Saya bisa dikerjakan di bagian administrator or manager gitu. Jadi contribute-nya tuh apa, itu sangat penting sekali untuk job interview ya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah what applicable experience do you have. Ini untuk yang ini khusus pertanyaan untuk yang misalnya bukan fresh graduate ya, dia sudah kerja sebelumnya, misalnya di mana, di perusahaan. Contoh saya bekerja dahulunya di perusahaan tekstil, kayak gitu. Apa sih experience, pengalaman yang udah kamu lalui di situ? Misalnya, oh saya bisa desain baju, saya bisa desain ini. Jadi itu bisa kemampuan lebih yang kalian bisa bilang di perusahaan yang untuk didaftarkan itu. Jadi seperti itu. Untuk job interview ini sangat dibutuhkan sekali untuk lulusan SMA, lulusan SMK, ataupun yang mau lulusan kuliah gitu ya, yang mau memasuki dunia kerja. Jadi seperti itu untuk materi yang job interview. Oke. For the next material adalah text messaging. Text messaging itu apa? Jadi text messaging ini adalah materi yang untuk chat. Jadi biasanya kan anak muda ya, entah SMA, SMP,
itu kan sering sih saat ngechat ya. Maksud saya misalnya mengirim WhatsApp ke temannya kah, jadi teman sebaya. Nah, itu menggunakan singkatan-singkatan. Nah, ini makanya kami cantumkan materi text messaging di poster kami. Jadi, for example, the first is once. Jadi, ditulisnya satu C I. Nah, ini CI. Nah, ini artinya once. Jadi, kita bisa menyingkat message kita, pesan kita itu lewat itu. Jadi once again. Jadi satu CI. Nah, again gitu langsung. Nah, for tomorrow jadi kita bisa singkat jadi two more. Jadi gitu. Kalau ini sangat familiar ya. Jadi bukan bukan untuk Indonesia aja. Jadi ini udah international, sudah singkatannya seperti ini gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu for the third is asset. Jadi dia pakai ASAP. Jadi as soon as possible. Jadi sesegera mungkin ya. Itu pakai itu. Nah, yang keempat yaitu see you biasanya gitu kan kalau saat mengucapkan salam perpisahan kan. Misalnya see you tomorrow. Jadi dia pakai pakai satu huruf C dan U dua huruf berarti ya see you tomorrow. Nah, tomorrow-nya bisa pakai two more. Jadi seperti itu. Dan untuk yang kelima ya for the fifth yaitu D. Jadi ini biasa disingkat the ya, artinya the. Jadi in the hospital misalnya gitu. Jadi kita bisa pakai D aja tulisannya di message kita. Jadi di pesan kita pakai D aja untuk mempersingkat pesan. Ini sebenarnya materi yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu penting, tapi sering digunakan dalam daily conversation ya, khususnya dalam chat. Jadi seperti itu. Untuk pesan-pesan yang tidak formal, jadi ini informal masuknya ya. Dan yang selanjutnya yaitu FYI. Nah, ini for your information. Jadi biasanya kan kita lihat entah di sosial media kan, for your information, FYI itu apa gitu. Ada lagi yang sangat common ya, sangat basic banget lah, apa ya, sangat biasa banget kita temui yaitu biasanya itu ILY itu apa? I love you kan kalau orang muda gitu ya, ILY gitu. Jadi kita bisa tahu singkatan-singkatan itu. Jadi ini lebih ke anak muda ya, ke gaul gitu. Karena zaman sekarang kan, jadi harus ada materi seperti ini supaya tahu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada materi ada apa ini? Kata apa ini IMO, in my opinion. Jadi bisa kita bilang in my opinion. Kayaknya sih bagus gitu kalau kita ke sana gitu ya. In my opinion it's great gitu. Jadi IMO tulisannya keren banget. Nah, ada selanjutnya yaitu later. Later ini ada L8. Jadi pakai L8ER. Jadi pakai L 8, angka 8 dan E dan R ya, later. See later bisa pakai itu untuk mempersingkatnya. Lalu yang terakhir ada TTYL. Jadi ada TTYL ini talk to you later. Misalnya kita udah besok aja deh ngomongnya gitu ya, talk to you later, TTYL gitu. Jadi itu untuk materi text messaging. Text messaging cukup sekian. Itu biasanya digunakan saat kita conversation santai aja, jadi bukan formal ya. Kalau untuk formal itu biasanya nggak boleh kalau untuk disingkat. Harus lengkap di chat ataupun sosial media.
Jadi seperti itu. Kalau untuk pribadi, untuk sosial media kita pribadi boleh pakai text messaging yang singkatan-singkatan, berupa singkatannya. Nah, yang materi selanjutnya yaitu opening and closing speech. Closing speech, opening and closing speech ini kita gunakan saat membuka atau menutup pidato. Kan kita biasanya pakai nih, kalau pidato pembukaan itu ada yang bingung biasanya anak-anak, entah anak SMP atau anak SMA atau anak SD ya. Kalau anak SD sih jarang kalau untuk speech Masian. Mungkin anak SMP atau SMA ya untuk speech pidato. Pidato dalam bahasa Inggris. Nah, ini bingung biasanya untuk openingnya gimana nih saya pakai katanya. Kan ini masuk ke conversation juga ya, speech. Jadi kita bisa pakai ya. Untuk yang pertama itu opening. Opening ini ada khususnya sebenarnya. Untuk ada yang untuk raja, untuk presiden. Jadi itu beda-beda openingnya. Pembukaannya ini beda-beda. Nah, bagian opening ini untuk apa? Untuk pembukaan pidato. Ini sangat penting untuk menyampaikan maksud si pembicara sebelum memasuki kata inti. Lalu yang kedua untuk meraih dan mendapatkan perhatian hadirin. Jadi kita harus membuat opening yang bagus, yang wah gitu ya, supaya dilihat oleh partisipannya khususnya ya. Lalu yang ketiga untuk menyampaikan topik dan maksud kita. Jadi saat opening kita jelas, clear, topik kita clear, jadi itu dapat menarik perhatian partisipan ya. Jadi partisipan ini fokus pada speech kita, pada pidato kita. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu untuk membawa hadirin ke dalam konteks pidato. Konteks kita ini apa? Misalnya konteks kita dalam kesehatan, berarti hadirin harus tahu sebelumnya topiknya apa. Jadi gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk opening ini, jadi kita bisa pakai address ke hadirin, kepada raja atau ratu. Jadi yang pertama itu bisa His Most Gracious Majesty King, misalnya itu untuk raja, raja apa gitu kita tulis. Kita sampaikan misalnya Raja Arab Saudi, misalnya His Most Gracious Majesty King Arab Saudi gitu. Nah, yang kedua bisa her, dia kalau ratu dia pakai her most gracious majesty queen. Nah, itu. Terus untuk yang pangeran ataupun prince ataupun princess, kita bisa pakai His Royal Highness, itu untuk prince, and princess kita bisa pakai, ataupun putri kita bisa pakai her Royal Highness. Jadi seperti itu untuk raja, ratu, ataupun putri, ataupun pangeran. Dan yang kedua yaitu hadirinnya kepada presiden, khususnya ya, pidato kita kepada presiden atau menteri atau pejabat tinggi lainnya. The Honorable the President of Indonesia, misalnya Mr. Joko Widodo. Nah, itu. Untuk yang pertama, contohnya seperti itu untuk presiden. Lalu bisa juga The Honorable George Bush, the President of United States of America. Nah, itu untuk Presiden Amerika contohnya seperti itu. Dan ada juga yang menyampaikan seperti ini, House of Representative of Republic of Indonesia. Jadi artinya sebenarnya sama, hanya saja kosakatanya berbeda. Yang terhormat Bapak Agung, misalnya Bapak Agung Ketua DPR RI, jadi seperti itu. House of Representative of Republic of Indonesia, siapa kita sebut namanya seperti itu. Lalu ada yang terakhir yaitu Your Excellency Admiral Sudomo, Commanding of Indonesian Navy. Jadi kita bisa bilang misalnya yang terhormat juga, yang terhormat pimpinan
ini angkatan laut misalnya, Admiral Sudomo, jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada untuk kepada duta besar ataupun pejabat kedutaan ataupun konsul lainnya. Jadi the honorable or the ambassador to. Nah, jadi seperti itu. Ada yang kepada tokoh keagamaan, Your Excellency, kita bisa pakai Your Excellency or Your Venerable and Very Reverend Father. And ada juga yang kepada halayak umum, kayak kita mau pidato kepada orang umum, jadi kita nggak tahu nih, misalnya partisipannya ini apa presiden atau apa, karena belum tahu, jadi bisa menggunakan umum aja. Kata-kata yang umum ini sangat basic ya, sangat common di mana-mana pasti pakai ini. Jadi ladies and gentlemen, itu sudah umum sekali. Ladies and gentlemen, ini untuk yang menghormati semua kalangan, semua umur. Jadi seperti itu. Untuk yang misalnya pidatonya hanya dengan teman-teman sebaya, bisa pakai dear friends atau bisa pakai dear brother and sisters. Jadi seperti itu. Untuk yang umum lagi ada yang dear audience, ini umum. Jadi seperti itu. Lalu di speech ini tidak hanya opening, tapi ada closing. Jadi closing ini untuk penutupan. Biasanya digunakan untuk menyimpulkan isi pidato, lalu menutup pidato. Jadi untuk menutup pidato ada yang as a final remark, I just would like to say. Jadi untuk akhir pidato saya cuma mau bilang misalnya apa kesimpulannya apa gitu, langsung disebutin gitu. Summing up dan jadi kesimpulannya ini untuk pidatonya seperti itu. I would like to conclude my speech by misalnya. Nah, ini artinya sama sebenarnya. Kesimpulan dari pidato ini adalah gitu. In concluding, I'd like to express, jadi seperti itu. Ada juga yang finally, I would like to, jadi seperti itu. Kalian bisa cantumkan misalnya yang disampaikan conclusionnya itu apa. Jadi kesimpulannya itu apa. Misalnya kesimpulannya para hadirin ini harusnya diharapkan bisa menjaga kebersihan. Misalnya kita sudah pidato tentang kebersihan, jadi seperti itu. Nah, lalu ada imparting, let me express. Nah, lalu ada by why of the speech seem to me to be, ya, jadi seperti itu. Contohnya untuk para hadirin ibu dan bapak, ya, ladies and gentlemen. In conclusion, I essentially hope that such forum be repeated because it is bla bla bla. Jadi seperti itu. Untuk opening and closing cukup sepertinya ya untuk materinya. Jadi mungkin materi kami cukup untuk yang poster ini. Jadi seperti itu. Untuk job interview sudah disampaikan tadi. Untuk formal greeting semua sudah ya. Lalu kesimpulannya. Kesimpulan kami memilih poster ini ya tadi untuk melancarkan para pembelajar bahasa Inggris, khususnya dalam conversation. Jadi entah ekspresi, entah word study. Jadi banyak nih yang bingung dalam menyampaikan pidatonya kah, atau dalam interview pekerjaan, atau dalam menyapa orang lain. Kan banyak nih yang sudah gugup duluan, jadi lupa kosakatanya seperti itu. Jadi kita banyak mencantumkan kosakata yang baru nih, yang bisa dipakai selain misalnya selain good morning, oh kita bisa what's up guys, or what's new, kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk metode yang kami gunakan dalam poster ini, get conversation. Jadi get conversation ini apa? Get conversation ini untuk mengget. Jadi get itu adalah membimbing dan conversation ini percakapan. Jadi
teacher ini membimbing conversation yang dibuat oleh pembelajar bahasa Inggris. Jadi misalnya pembelajar bahasa Inggris ini masih bingung arahnya kemana, jadi kita bimbing untuk kosakatanya sehingga terarah. Jadi seperti itu, tidak bingung. Nah, untuk itu kami menggunakan metode ini. Caranya gimana untuk teaching implementation-nya, get conversation? Ya, yang pertama kami menyediakan kata-kata yang memang baru, yang memang wajib diketahui untuk para murid, para pembelajar ya, young learners. Jadi seperti tadi, contohnya WhatsApp kayak gitu. Mungkin nggak semua murid sudah tahu apa itu artinya. Jadi kita bisa bilang ke orang-orang yang terdekat, misalnya ke teman-teman sebaya. Jadi kalian kalau mau menyampaikan conversation yang pertama ke teman sebaya nggak harus good morning, good afternoon. Jadi bisa pakai what's up guys, what's new guys. Jadi seperti itu untuk pembukaannya, untuk greetingnya. Nah, lalu yang selanjutnya setelah kami menyediakan kata-kata yang memang baru, yang memang jarang didengar oleh para murid, para pembelajar, lalu kami menyuruh menirukan. Jadi for the first kami memberi contoh, for example dulu. Jadi kami kasih contoh untuk pengucapannya, untuk pronounce-nya. Jadi bisa ditiru ya, di-copy oleh para pembelajar bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Yang kedua kami mencontohkan, lalu yang ketiga kami menyuruh untuk meniru. Jadi mempraktekkan, tidak hanya untuk teorinya saja. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya jadi setelah para murid meniru, kami menyuruh para murid untuk mengulangi. Jadi untuk mengingat, untuk memori mereka, kami suruh mengulangi latihan exercise-nya. Jadi entah dalam bentuk kalimat, kita tulis dalam kalimat, ataupun kita bisa mempraktekkan di depan kelas. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, jadi seperti itu, agar tidak gugup ke depannya. Lalu yang terakhir, setelah mempraktekkan di depan kelas ataupun kami memberi exercise, yang terakhirnya kami melakukan evaluation. Jadi evaluasi seperti apa yang kami gunakan dalam teaching implementation. Oh, misalnya murid ini kurang nih dalam topik job interview. Kita kasih materi yang lebih ke job interview untuk pribadi ya. Jadi kita mendekati murid dulu, kita approach ke murid, jadi seperti itu. Misalnya yang satunya kurangnya di closing speech nih, dia kurang gugup, bingung cara closing speech, kita kasih materi tambahan di closing speech-nya, jadi seperti itu. Mungkin untuk metodenya seperti itu aja. Okay, we think this enough for our presentation today, and I'm sorry if many mistakes in our presentation today. And wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.